dan di kreditnya pendapatan diterima di muka. Berapa besarnya? Kita ambil nilai dari pekerjaan yang belum diselesaikan. Ini nilainya. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Ini merupakan neraca saldo dari Bengkel Fayat per 31 Desember 2021. Jadi di sini ada kode, kemudian ada nama akun, ada debit, ada kredit, kemudian ini ada jumlah debit dan jumlah kredit. Kemudian di sebelahnya ini ada data penyesuaian per 31 Desember 2021. Jadi di sini ada 6 poin yang harus disesuaikan. Kasus seperti ini sering kita jumpai ketika kita akan menyusun laporan keuangan atau menyusun neraca lajur. Kenapa di sini ada data penyesuaian dan perlu disesuaikan? Karena memang saldo dari masing-masing akun yang ada dalam neraca saldo ini belum tentu menunjukkan jumlah yang sebenarnya dalam periode berjalan, sehingga perlu dibuat penyesuaian. Yang perlu kita pahami adalah, kita lihat di sini dalam neraca saldo, metode-metode pencatatan yang digunakan. Seperti ketika ada beban dibayar di muka, metode apa yang digunakan untuk melakukan pencatatan? Apakah pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi? Ketika ada pendapatan diterima di muka, pendekatan apa yang digunakan untuk melakukan pencatatan? Apakah pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi? Selanjutnya kita analisa, pahami sebaik mungkin informasi yang ada dalam penyesuaian ini. Karena ketika nanti kita salah dalam membuat jurnal penyesuaian, sudah pasti nanti akan ada kesalahan berikutnya dalam menyusun laporan keuangan. Kita akan bahas satu persatu data penyesuaian ini, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Dalam data penyesuaian ini, pendapatan diterima di muka ada di poin yang ke-4. Di sini disebutkan saldo pendapatan jasa termasuk penerimaan dari pelanggan sebesar 2.500.000 atas pekerjaan overhaul mobil Kijang SGX seharga 1.500.000 dan reparasi bodi sebesar 1 juta. Sampai dengan 31 Desember 2021, Bengkel Fayat baru menyelesaikan pekerjaan overhaul. Jadi kita fokus untuk penyesuaian poin yang ke-4 ini. Jika kita lihat, di sini untuk pendapatan jasa dalam neraca saldo, jumlahnya adalah 8.600.000. Jadi jumlah yang 8.600.000 ini termasuk penerimaan pelanggan sebesar 2.500.000 atas pekerjaan overhaul Kijang SGX seharga 1.500.000 dan reparasi bodi sebesar 1 juta. Pencatatan yang seperti ini disebut dengan pendekatan pendapatan. Karena ada menerima 2.500.000, tetapi sebenarnya atas pekerjaan ini belum dikerjakan pada saat menerima pembayaran ini. Dan ternyata sampai dengan akhir periode 31 Desember 2021, tidak semua pekerjaan diselesaikan. Tapi yang diselesaikan baru yang pekerjaan overhaul. Sedangkan yang reparasi bodi belum dikerjakan. Jadi atas kasus yang seperti ini, harus dibuat jurnal penyesuaian atas pekerjaan yang belum dikerjakan ini. Karena ini belum menjadi hak sebagai pendapatan. Tetapi ini nanti akan diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Jadi yang perlu kita buat jurnal penyesuaiannya,
per 31 Desember 2021 untuk pendapatan diterima di muka, kita harus mengurangkan pekerjaan yang belum selesai ini senilai 1 juta dari saldo pendapatan jasa. Karena di pendapatan jasa ini termasuk ini tadi penerimaannya. Sekarang dalam buat jurnal penyesuaian, berarti akun pendapatan jasa harus di sebelah debit. Dan di kreditnya pendapatan diterima di muka. Berapa besarnya? Kita ambil nilai dari pekerjaan yang belum diselesaikan. Ini nilainya. Sebesar 1 juta. Jadi kita masukkan di sini 1 juta. Jadi sampai dengan 31 Desember di sini, yang menjadi pendapatan itu adalah benar-benar pekerjaan yang telah diselesaikan. Pekerjaan yang reparasi bodi sebesar 1 juta belum diselesaikan, bukan lagi diakui sebagai pendapatan jasa, tapi di sini diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Karena memang pekerjaannya belum dikerjakan. Jadi nanti untuk pendapatan diterima di muka ini, dalam laporan keuangan akan masuk dalam neraca kelompok hutang pendapatan diterima di muka, bukan pada laporan laba rugi yang diakui sebagai pendapatan. Jadi inilah cara membuat jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka yang dicatat dengan menggunakan pendekatan pendapatan.